A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai, rahimakumullah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita semua kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa, ayah bunda sekalian, baik yang mendengarkan ceramah ini secara offline dari Masjid Nurul Yakin maupun secara online dimanapun hari ini berada, kita akan lanjutkan kajian kita pada malam ini bab tentang peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia. Hadis ini, ibu dan bapa, kebanyakan yang akan kita bahas adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, kadzdzabani ibnu adama, Bani Adam itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mendustaiku. Walam yakul lahu dhalik, dan tak sepantasnya dia berbuat macam itu. Wasyatamani walam yakul lahu dhalik, Bani Adam itu, kata Allah, mencaci makiku, dan tak sepatutnya dia berbuat seperti itu. Jadi Allah Ta'ala, ibu dan bapa rahimakumullah, menyampaikan kita Bani Adam ini, kata Allah Ta'ala, ada yang mendustai Allah Ta'ala. Kita Bani Adam ini, kata Allah Ta'ala, ada yang mencaci maki Allah Ta'ala. Dan kata Allah Ta'ala, walam yakul lahu dhalik, tak sepatutnya dia macam itu. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun cara para Bani Adam mendustaiku, faquluhu layu'idani kama bada'ani, mereka berkata, tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan aku kembali sebagaimana dahulunya di awal aku pernah diciptakan. Ini bermakna, ibu dan bapa, meragukan tentang hari berbangkit. Sekarang kan ada manusia, ibu dan bapa rahimakumullah, tak yakin dengan hari berbangkit. Mana mungkin tubuh yang sudah berserak-serak, mana mungkin tubuh yang sudah hancur binasa, tak lagi ada bentuknya, sudah menjadi bangkai, mana mungkin bisa bangkit kembali. Kata Allah Ta'ala, kalian telah mendustaiku. Jadi kalau ada orang ragu, ibu dan bapak, Allah Ta'ala katanya tak bisa menghidupkan dia balik semacam dahulunya Allah Ta'ala pernah menjadikan dia, menciptakan dia. Apa kata Allah? Walaisa, tidak sama sekali. Awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, kata Allah Ta'ala, sungguh lebih ringan, tentunya sungguh lebih ringan kalaulah aku menciptakan kalian dahulunya ringan,
apalagi hanya mengulang menciptakan kalian, apalagi hanya mengulang memulai untuk menumbuhkan kembali dari yang berserak-serak itu dikumpulkan ulang. Ini kan sebetulnya sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Diletakkan pun burung tu di tempat yang terpisah-pisah, dihancur-hancurkan, dibinasakan, dicincang-cincang. Kalau bagi Allah Ta'ala terlalu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, jadilah ia. Dulu saja kita tidak pernah ada, bisa diciptakan Allah menjadi ada, apatah lagi sekarang kita sudah ada. Dahulu kalanya kita mati, Allah hidupkan. Berapa lama kita mati? Miliaran tahun kita mati. Allah Ta'ala sudah menciptakan takdir kita itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiqa qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala telah mengatur, menetapkan takdir seluruh makhluk jauh hari sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Berapa jarak? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada manusia zahir, takdirnya sudah diciptakan. Lalu menjelang kita dilahirkan, miliaran tahun lamanya kita mati, entah di mana posisi. Tiba-tiba Allah hidupkan. Hidup ini pun tak lama pula. Ibu dan bapak, dapat 63 tahun seumuran Nabi, itu memang sudah pas-pasnya itu ibu dan bapak. Umur umatku kata Nabi rata-rata 60 sampai 70. Yang dimaksud Nabi itu bukan miladiah, itu masih hijriah. 60 sampai 70. Jadi bapak ibu yang umurnya sudah 61 tahun, itu dalam hitungan hijriahnya sudah 63 tahun. Jadi ada jamaah bilang, umuambo Pak Ustaz sama jumua Nabi, baru mapak kini 63 tahun. Itulah balabiah pada umur Nabi. Karena yang 63 itu hijriah. Ya Rasul, adakah yang lebih daripada 60 sampai 70? Kata seorang sahabat, ada kata Nabi, jumlah mereka sangatlah sedikit. Jadi yang 70 ke atas tu, macam sebahagian kecil ayahanda-ayahanda yang hadir di masjid ini, itu jumlahnya tak bisa dikatakan banyak, sangat sedikit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di angka 60, hati-hatilah. Mudah-mudahan kapanpun itu masanya, insyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita balik kepada kaji. Setelah kita hidup, mati balik. Mati yang kedua ni lebih lama. Nabi Muhammad telah wafat hampir 1500 tahun. Coba bayangkan, Nabi Adam berapa ribu tahun. Dan setelahnya kita akan dihidupkan kembali. Susah bagi Allah tu? Tak susah. Makanya kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa manusia ini bisa ingkar, bisa kufur kata Allah, bisa kafir kata Allah? Bukankah dahulunya mereka mati, lalu Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah kumpulkan? Tak payah bagi Allah.
Kalau hanya mengumpulkan tulang yang sudah hancur menjadi utuh kembali, apalah payahnya bagi Allah. Kita ini tak ada tulangnya dulu. Kita ini hanya dari setetes air yang hina, yang lalu membuahi selindung telur. Hebatnya, sebegitu lama kita, ibu dan bapa, di alam rahim itu 9 bulan 10 hari, tak satu pun sejarahnya bisa kita ingat pada malam ini. Jadi kalau ditanya orang, apa pengalaman bapak selama dalam kandungan ayah, dalam kandungan emak dulu, tak bisa kita ceritakan. Betapa pendeknya ilmu kita. Tapi ilmu yang pendek itu, ilmu yang singkat, ilmu yang sedikit itu, kadang-kadang nak membantah pula caranya Allah. Jelas Allah tu maha kuasa, maha kudrah, maha iradah. Tak mungkin Allah Ta'ala menciptakan kita semacam dahulu Allah Ta'ala menciptakan kita, kata dia. Ragu dia. Orang yang ragu akan hal itu namanya mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa amma syatmuhu iyaya, adapun cara mereka mencaci makiku, kata Allah. Bagaimana cara mencaci maki Allah menurut Allah? Faqauluhu ittakhadallahu walada. Dia berkata Allah itu punya anak. Dia berkata Allah itu punya anak. Sekarang tanggal 23 ini. Kalau Desembernya 23 nih ya. 23. 2 hari lagi ada perayaannya nih. Mereka meyakini yang mereka yakini. Tak boleh kita paksakan agama kita kepada mereka. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama. Tetapi mengakui itu dengan cara mengucapkan selamat, itu bentuk mencaci maki Allah. Sekarang banyak tak orang yang mengakui itu? Diucapkan selamat itu, Pak, selamat. Ini kena di-share secara umum, kita tak sebut biar ini tak menyinggung sara ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi ibu dan bapa yang berbahagia, diucapkan. Buya Hamka dulu saking bersikukuhnya mengatakan itu haram, tak boleh. Kenapa demikian? Ucapan selamat dalam Islam itu bahagian doa. Doa itu ruhul ibadah. Doa itu ruh ibadah. Mengakui orang mengucapkan bahwasanya lahir anak Tuhan, ini menyalahi akidah kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma syatmuhu iyaya, adapun cara mereka mencaci makiku, faqauluhu ittakhadallahu walada. Cara mereka mencaci makiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan Allah itu punya anak. Apa kata Allah? Ketahuilah, wa anal ahad, aku ini kata Allah ahad, aku ini kata Allah esa, aku ini kata Allah tunggal. Kalau dia beranak, pasti bukan Allah. Kalau dia beranak, pasti bukan Allah. Jadi Allah itu disebut Allah karena salah satunya Allah tidak beranak. Dan Allah umumkan, wa anal ahad, saya ini kata Allah ahad, esa, tunggal, tak bercabang, baik cabang ke kiri, cabang ke bawah, maupun cabang ke atas. As-samada, aku ini kata Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Jadi kalau ada pula orang yang mengatakan kita ini melalui sianulah kita bisa berdoa, tak. Seorang makhluk itu dia bisa
meminta segala-galanya kepada Allah, karena memang Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Maka dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah duhai Allah kami menyembah, kepada engkaulah duhai Allah kami meminta pertolongan. Jadi Allah itu as-samad, tempat bergantung. Lam alid wa lam ulad. Aku, kata Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini macam mana juga Allah Ta'ala mengumumkan lagi. Sudah diumumkan terang-terangan. Ini hadis qudsi. Tentu yang sering kita baca adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalam hadis ini pun diumumkan oleh Allah Ta'ala. Lam alid wa lam ulad. Aku ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakulli, dan aku ini, kata Allah, kufuwan ahad, tidak ada yang bersetara dengan diriku. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi kalau ada Tuhan ini, Tuhan itu, dewa ini, dewa itu, dia bukanlah Allah. Tapi ada yang meyakini, Pak Ustaz, memang kita ini diciptakan berbeda keyakinan. Keyakinan sekali lagi tak bisa dipaksakan. Tapi orang yang meyakini Allah adalah Tuhannya, lalu juga mengakui Tuhan orang lain sebagai Tuhannya, hingga dia berkata seluruh Tuhan sama saja, oh ini syirik, mencaci maki Allah dia ni. Nah, orang Islam itu berprinsip. Saya perlu menyampaikan kaji ini malam ni, karena sebahagian ibu dan bapa ni di kantor-kantor kadang, mohon maaf, kalau tak kuat-kuat iman latah. Berbuat orang, berbuat pula kita. Hati-hati, kalau sudah menyangkut keyakinan hal-hal yang sangat prinsip, jangan coba-coba main-main. Nah, ini ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi jangan pernah kita mendustai Allah dengan cara ragu terhadap Allah Ta'ala kembali bisa menciptakan kita. Jangan pernah mencaci maki Allah dengan cara mengatakan Allah itu ada punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita tidak ada yang mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita dan anak cucu kita semuanya masih dalam satu pendirian La ilaha illallah, sampai mati berkalang tanah, sekali Allah tetap Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis ini renungan yang sangat dahsyat. Bukan untuk ibu dan bapak saja, ini untuk saya juga. Saya ketika membaca hadis ini lama saya termenung. Makanya saya takut menyampaikan hadis ini, jangan sampai saya ini bahagian orang yang menyampaikan dakwah sedangkan saya tak mengamalkan. Tapi kalau tak disampaikan ini, ibu dan bapak menjadi beban juga, karena sudah dibaca tentu harus disampaikan. Mudah-mudahan ini ke saya pribadi, ibu dan bapak, menjadi juga bahan renungan untuk menjadikan diri kita ini lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai bani Adam, ma tunsifuni, kalian ini, kata Allah, tidak adil kepadaku. Jadi Allah mengatakan kita ini tak adil kepada Allah. Bagaimana cara kita tidak adil kepada Allah? Atahabbabu ilaika bin ni'ami, aku, kata Allah, mencintai engkau dengan cara apa?
memberikan kepadamu begitu banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat itu ibu dan bapak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika maulah kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian, kata Allah, tak sanggup menghitungnya. Jikapun kita hitung, kita jadikan batang kayu sebagai pena, seluruh air laut sebagai tintanya, mencatat nikmat Allah. Punah batang kayu, kering kerontang air laut, rupanya masih banyak lagi nikmat Allah yang belum tercatat di dalamnya. Makanya Allah Ta'ala katakan berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang bisa kalian dustakan? Kita hari ini solat enak pak, kapan pun bisa solat. Dulu Bilal bin Rabah, jangankan solat, mengaku diri beriman saja dihimpitkan dengan batu yang besar ke atas dada, di gurun pasir yang teramat panas. Tadi ibu dan bapak, kami di IKMI mendengarkan ceramah Buya Dr. Haji Saidul Amin. Ubay, kata beliau, lebih parah pula daripada Bilal. Bilal cuman batu, ini bukan cuman dalam makna meremehkan, cuman batu yang dihimpitkan ke atas tubuh beliau. Tapi Ubay itu ibu dan bapak, dimasukkan pelepah kurma ke dalam mulutnya, dan pelepah kurma itu tembus ke, mohon maaf, anusnya. Coba ibu bapak tengok, di depan ada kan batang kurma kan? Batang kurma ini durinya lebih tajam daripada batang pelepah sawit, ibu dan bapak. Tajam pelepah sawit, jauh lebih tajam pelepah kurma. Dimasukkan ke mulut, tembus, mohon maaf, ke anus. Demi tegaknya keyakinan. Rupanya di saat dia merasakan sakit yang teramat sangat itu, sempat ditawarkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Apa kata Abu Jahal? Maukah engkau wahai Ubay, kami bebaskan? Syaratnya Muhammad yang menggantikan. Jadi engkau kami bebaskan, tapi Muhammad sebagai penggantinya. Apa kata beliau ibu dan bapak rahimakumullah? Lebih baik mulutku yang dimasukkan pelepah kurma ini dibandingkan ada satu duri yang menusuk kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ibu dan bapak rahimakumullah. Kita hari ini masih bisa kita tersenyum mendengar berita Nabi Muhammad dihina orang. Jangankan itu ibu dan bapak, tempat maksiat saja tegak di mana-mana tak peduli kita. Saya kebetulan sekarang ibu dan bapak ikut mendampingi penolakan joker poker itu. Jam 10 pagi kemarin, saya dan kawan-kawan menemui kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Riau. Jam 1:30 kami menuju ke ruangan Kapolda Riau dalam hal yang sama. Ba'da Jumat, mestinya hari ini kami menemui Kapolresta Pekanbaru, tapi ditunda hari Senin. Hari Senin itu juga insya Allah kami kembali ke DPRD. Jadi menemui ini banyak kerjaan yang tertunda-tunda, terbengkalai. Belum lagi pada malam kasus itu ibu dan bapak, pada malam kasus demonstrasi besar-besaran itu kan anak-anak Flores kan banyak tuh bersama pihak joker poker itu. Tapi kami tak surut sama sekali. Jadi ada perkataan, saya tak sebutkan nama karena ini disiarkan. Salah satu orang yang kami jumpai mengatakan kalimat ini, Pak Ustadz, mengapa di tempat lain, tempat-tempat macam ini kok bisa tegak? Penyebab terbesarnya hanya satu,
Karena warga tempatan diam. Nah, maka jangan diam. Kami di situ Pak, demo itu walaupun cuma 20 orang demo tiap hari. Walaupun cuma 20 orang. Walaupun cuma 30 orang, tiap hari demo. Alhamdulillah hari ini sudah mulai agak tenang lah, istirahat mak-mak di belakang tuh, karena suara musiknya sudah berhenti. Dan perjuangannya tak mudah ibu dan bapak, karena malam itu yang ikut berjuang itu mak-mak. Sedangkan hari sudah jam 11 malam, lampu semuanya mati. Yang akan dihadapi itu banyak sekali preman-preman di situ. Kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, siapa yang mau ditebak? Mati lampu, bagaimana CCTV bisa menangkap? Jadi cukup mengkhawatirkan. Tapi tak ada masalah, karena ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini nak bersuara. Makanya saya akan sampaikan, di IKMI saya sampaikan, dakwah ini yang paling berat itu bukan bercakap. Berceramah macam ni tak payah nih. Kan cuman baca buku, pelajari dulu di pondok, sampaikan sekarang. Oh ini tak payah nih. Tapi mencegah kemungkaran itu yang payah. Ini sekarang tegak lagi nih di Jalan Riau, akan menyusul. Bapak Ibu mungkin nengok tuh di sepanjang jalan itu. Kok bisa ini tegak di bumi lancang kuning, bumi Melayu nih? Kenapa? Kita kan sibuk mengaji saja. Kita sibuk mencari kebenaran, tapi kita tak mampu mencegah kemungkaran. Balik kepada hadis nih, sampai pula masalah demo. At-tahabbabu ilaika bin ni'am. Aku, kata Allah Ta'ala, telah mencintai kalian, menyayangi kalian dengan begitu banyak nikmat. Watatamaqqatu ilayya bil ma'asi. Tapi kalian membenciku, kata Allah. Bagaimana cara kita, kata Allah, membenci Allah? Bil ma'asi, dengan maksiat. Inilah yang membuat saya lama termenung ibu dan bapak. Karena kita ini masih sulit sekali kita ini menahan diri dari segala bentuk dosa. Tak dosa besar, dosa kecil. Tidak kita kadang-kadang melakukan maksiat dalam bentuk seperti yang dilakukan oleh orang, tapi tak jarang kita ini ghibah rutin. Ghibah ini kan lebih besar dosanya dibandingkan zina. Kata Nabi, ghibah itu asyaddu minaz zina, lebih besar daripada zina. Membunuh orang kita memang tidak, tapi memfitnah tak jarang terjadi hari ini. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatil. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Sama dengan yang tadi, balik kepada yang tadi. Orang-orang berbuat kebatilan tu, mengapa mereka berani? Orang-orang berbuat kebatilan itu berani karena mereka menengok orang-orang benar diam. Ketika orang berbuat kebatilan menengok orang-orang benar diam, maka orang-orang yang berbuat kebatilan suatu saat merasa kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Maka hari ini sudah bisa dia mengancam, kalau kami ditutup, tutup juga yang lain. Lantang dia bersuara macam itu. Kenapa bisa? Ibu dan bapak rahimakumullah, karena banyak orang-orang soleh yang diam. Banyak orang soleh hanyut dalam tahajudnya, hanyut dalam solatnya, tapi kemudian tak peduli dengan berkembang pesatnya maksiat di sekitar mereka. Saya membaca Pak Gubernur Riau menyampaikan ketua LGBT Indonesia itu rupanya anak Riau. Bayangkan oleh ibu dan bapak, ketua LGBT itu anak Riau.
Dan katanya, walaupun kita tak nampak nih tadi mana-mana sarang mereka nih, rupanya perkembangan LGBT di Riau itu sudah menyentuh angka 7.000-an kasus, Ibu dan Bapak. Kadang kita menjadi bimbang, mana lebih banyak wanita tunasusila dibandingkan LGBT. Mulai kita gampang menghitung itu. Ini perlu ditanya nih sama kawan-kawan yang fokus tentang penyakit-penyakit di tengah masyarakat. Kalau 7.000 lebih jumlah LGBT itu, kalau data itu valid, Ibu dan Bapak, Allahu Akbar. Mungkin karena di negeri Melayu ini masih banyak orang soleh, masih banyak orang berzikir. Karena kan musibah itu sudah hampir Allah turunkan tak jadi, karena di situ masih ada hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan memang terhambatlah musibah ke negeri ini karena masih banyak orang-orang yang berzikir. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung. Khairi ilaika munzal. Segala yang baik-baik aku turunkan kepada engkau, kata Allah. Yang baik-baik Allah kasihkan kepada kita. Dikasih anak, dikasih istri, dikasih rumah tangga, dikasih rezeki, dikasih ketenangan, dikasih negeri bernama Riau. Apa kata Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Nasruddin Umar? Kata beliau, Ibu dan Bapak, kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur, Riau ini adalah simbol pusat keagamaan di Sumatera. Jadi kalau mau tahu macam mana orang Sumatera beragama, tengoknya sekarang ke Riau. Bukan, mohon maaf, ke Aceh, bukan juga ke Sumatera Barat. Itu kata Profesor Dr. Nasruddin Umar. Mengapa demikian? Karena ulama terbanyak saat ini itu ada di Riau. Kita ini bersyukur, Pak, sangat bersyukur. Bapak Ibu mungkin masih ingat sekian tahun yang lalu payah kita mencari ustadz, karena ustadz yang bagus-bagus itu bisa dihitung dengan jari, Ibu dan Bapak. Karena memang yang menonjol betul, yang lain biasa-biasa betul. Tapi hari ini ulama-ulama Riau begitu menonjol. Bahkan ulama Riau bukan hanya didengarkan ceramahnya di Riau, lintas kota paling tidak, lintas provinsi cukup banyak, bahkan lintas negara. Kita tentu bersyukur. Siapa yang hebat? Yang hebat tak siapa-siapa. Yang hebat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ta'ala lah yang menurunkan begitu banyak nikmat kepada kita. Wa syarruka ilayya sa'ida. Tapi kejahatanmu, keburukanmu, kebatilanmu naik kepadaku, kata Allah. Allah turunkan kepada kita kebaikan, tapi kita naikkan kepada Allah Ta'ala keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya sempat kemarin melaporkan, Ibu dan Bapak, di depan Pak Kapolda. Saya tak sebutkan nama tempatnya. Pak, antara bundaran ini sampai bundaran ini, itu perempuan-perempuan menjual diri itu tepi jalan saja, Pak. Kok tahu pula Ustaz? Saya kan lewat situ. Saya kan lewat situ. Kalau saya pergi tausiah keluar kota, pulangnya sering lewat situ. Di tengah-tengah kota kita ini, antara satu bundaran dengan bundaran yang kedua, sepanjang jalan kiri kanan itu perempuan melambai-lambai memanggil kita. Terjadi di negeri bernama Melayu ini. Wala yazalu malakun karim. Tidak ada lewat sedikit pun, kata Allah Ta'ala, tidak terlewatkan satu hari pun oleh malaikat yang mulia,
ya'tini mendatangiku anka tentang dirimu fi kulli yaum setiap hari, setiap siang, walailatin setiap malam. Jadi setiap siang, setiap malam malaikat melaporkan kepada Allah Ta'ala bi amalin qabihim minka, menceritakan perangai-perangai buruk dirimu. Allahu Akbar. Ini sekali lagi Ibu dan Bapak, saya tidak menyebut Ibu dan Bapak nih. Ini menyebut kita semua nih. Saya takut menyampaikan hadis ini Ibu dan Bapak, tapi ini harus kita pahami bersama. Rupanya kata Allah Ta'ala, tidak ada hari yang terlewat, bahkan setiap siang, setiap malam malaikatku yang mulia mendatangiku, melaporkan tentang kalian dengan bi amalin qabihim minka, menceritakan cerita perangai buruk kalian. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ni kalaupun salah, janganlah salah-salah yang besar yang dilaporkan Ibu dan Bapak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salah yang insya-Allah dengan istighfar terhapus. Karena kalau kita berbuat dosa di siang hari, banyak istighfar kita di malam hari, insya-Allah dihapuskan kesalahan yang kecil-kecil itu. Yang kita takutkan ni Allah ngitungnya yang besar-besar. Yang kita takutkan Ibu dan Bapak. Ya bani Adam, hai bani Adam, kata Allah Ta'ala, lau sami'ta wasfaka min ghairika, kalaulah terdengar olehmu perangaimu itu. Artinya kalau kita di posisi seperti Allah mendengarkan, kalaulah terdengar olehmu perangaimu itu min ghairika, dari orang yang bukan dirimu selain engkau, wa anta la ta'lam, dan engkau tak tahu akan hal itu, manil mausuf, sifat siapa yang dimaksudkan, la sara'ta ila maqatihi, maka pastilah engkau akan membenci perangai itu. Jadi malaikat melaporkan perangai kita kepada Allah. Kalaulah kita yang mendengarkan, kata Allah, apa laporan malaikat itu, dan engkau tak tahu yang dimaksudkan itu adalah dirimu, maka engkau akan membenci perangaimu itu. Allahu Akbar. Ini mungkin tak perlu dijelaskan ini Ibu dan Bapak rahimakumullah. Intinya adalah banyak yang buruk kita lakukan, yang sebetulnya Ibu dan Bapak, kalaulah kita mau bercermin benar ajaran agama ini, mestinya memang waktu kita habis untuk memperbaiki diri, menengok ke dalam hingga tak sempat mencari kekurangan orang lain. Jangan sampai terbalik, habis waktu mencari kekurangan orang hingga tak sempat mencari kekurangan diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terus belajar Ibu dan Bapak, senantiasa ingin memperbaiki diri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Allah Ta'ala masih memberikan kita waktu. Sampai hari ini seburuk-buruknya kita, anak kita masih bangga dengan kita. Mengapa demikian? Banyak yang tak tahu anak kita keburukan kita, karena Allah Ta'ala masih merahasiakan keburukan kita. Mudah-mudahan keburukan itu bukan hanya dirahasiakan, tapi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.